Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Kiamat merupakan kepastian yang akan dialami oleh alam semesta. Tidak hanya agama yang membicarakannya, kajian para ilmuwan juga menyatakan bahwa dunia dan seisinya pada suatu saat akan mengalami kehancuran. Dalam Islam, begitu banyak nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan tentang kabar tersebut. Tidak ada yang tahu pasti kapan terjadi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang tanda-tandanya. Pertanda yang paling terkenal adalah ketika sang surya terbit dari arah barat. Ternyata tidak hanya itu. Jelang kiamat akan ada binatang aneh melata yang muncul dari dalam perut bumi dan mampu berbicara. Binatang ini memberikan tanda pada wajah manusia yang menjadi pembeda antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Apakah binatang ini sebenarnya? Binatang ini bernama Dabbah dan berkali-kali disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam dalilnya juga menjelaskan tentang binatang ini. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 82 yang artinya sebagai berikut. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabbah dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. An-Naml ayat 82. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang dabbah ini dan menjadi salah satu pengingat umat Islam untuk selalu bertaubat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul menyebut 3 perkara yang jika ketiganya keluar maka semua taubat dan amal tiada gunanya. Ketiganya adalah terbitnya matahari dari arah barat, Dajjal, dan dabbah. Ada 3 perkara yang jika keluar maka tidak akan berguna bagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dahulunya dalam keimanannya. Ketiga perkara itu adalah terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang bumi. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang lebih dahulu muncul, maka yang satunya akan terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Hadis riwayat Muslim. Beliau pun bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 perkara. Beliau menyebutkan diantaranya adalah dabbah. Hadis riwayat Muslim. Nantinya setelah keluar, dabbah akan berbicara kepada manusia dan mengabarkan bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Ia memberikan tanda pembeda antara orang yang beriman dan orang kafir. Tanda untuk orang yang beriman adalah wajah yang bercahaya, sedangkan yang tidak beriman, tandanya diberikan di bagian hidung sebagai tanda kekufurannya. Binatang bumi itu keluar maka ia memberi cap kepada manusia di wajah mereka. Kemudian jumlah mereka meningkat, sehingga seseorang membeli onta. Dia ditanya, "Dari siapa kamu membeli onta itu?" Dia menjawab, "Dari salah seorang yang dicap wajahnya." Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 322. Nantinya dabbah akan keluar dari Makkah, dari masjid yang paling mulia. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Majma'uz Zawaid 8 dari Huzaifah bin Asid secara marfu. Dabbah akan keluar dari masjid yang paling besar. Tatkala mereka sedang duduk-duduk, tiba-tiba bumi bergetar. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bumi terbelah. Perbedaan pendapat banyak terjadi di kalangan ulama tentang dabbah ini. Dabbah secara bahasa memiliki makna hewan yang berjalan di atas bumi.
Beberapa ulama mengatakan bahwa Dabah adalah anak unta yang disapih dari unta Nabi Saleh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari bahwa Rasulullah SAW menyebut tentang Dabah. Lalu beliau menuturkan hadis, di dalamnya ada ungkapan, mereka tidak menggembalakannya, melainkan ia hanya bersuara di antara rukun dan makam, rukun Yamani dan makam Ibrahim. Dabah adalah Al-Jassasah yang disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari pada kisah Dajjal. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Amr bin As. Pendapat ini tidak kuat lantaran sifat-sifat dan apa yang dilakukan oleh si Dabah tidak cocok dengan gambaran Al-Jassasah dalam hadis Tamim Ad-Dari. Pendapat lain soal Dabah. Yang pertama, Dabah adalah manusia yang berbicara, mendapat dan membantah orang-orang yang gemar melakukan bid'ah dan kekufuran agar mereka berhenti, agar jika mereka binasa dengan keterangan hujah yang nyata. Kedua, Dabah adalah bakteri yang berbahaya yang akan membuat manusia menderita. Bakteri tersebut melukai bahkan bisa membunuhnya. Ketika melukai seseorang, ia membawa pesan berupa nasihat kepada manusia, seandainya mereka memiliki hati yang bisa berpikir, sehingga mereka sadar untuk kembali kepada Allah, kepada agamanya, dan menekan mereka untuk menerima hujah. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Abu Ubayyah dalam komentarnya terhadap kitab-kitab An-Nihayah, Al-Fiton wal Malahim, karya Ibnu Katsir. Dari pemaparan dalam video yang kami sajikan ini, bagi kita cukup saja percaya dengan kabar dari manusia paling dekat dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selebihnya kita serahkan kepada Allah yang Maha Tahu atas segala yang telah dan akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab.